Cek. One. Cek. Pujilah atas karyanya, pujilah Dia yang menang, Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Pujilah, mari gembira sertaku, kitalah anak-anak Allah dan ahli warisnya dalam putranya. Pujilah. Dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Tuhanmu, mari berdoa sertaku, yakinlah Tuhan Yesus hadir, Dia selamanya sumber kurnia. Pujilah, pujilah atas karyanya, pujilah Dia yang menang.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami Presbiter Sekpol Jeb 6 GPIB Jemaat Sejahtera Bandung mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-12 sesudah Pentakosta. Kebersamaan selama beberapa hari dalam retret ini kiranya semakin memperkuat ikatan kasih persaudaraan dan menambah sukacita dan semangat dalam melayani Tuhan. Pemberita firman dalam ibadah pagi ini adalah Bapak Pendeta Joseph Bates Raku. Jemaat, mari kita berdiri menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Kau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, patut kau dipuji seluruh karyamu. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita memulai ibadah pada saat ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Demikianlah nas pembimbing dari Mazmur pada pasal yang ke-33 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Terimalah salam rasuli, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atasmu. Dan melimpah atasmu juga. Mari bernyanyi sertaku, nyaringkan haleluya amin. Mari bersoraklah, muliakanlah Tuhanmu. Mari berdoa sertaku, yakinlah Tuhan Yesus hadir. Dia selamanya sumber kurnia, pujilah. Pujilah atas karyanya, pujilah Dia yang menang, Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Pujilah, mari gembira sertaku,
Kitalah anak-anak Allah dan ahli warisnya, dalam putranya pujilah. Jemaat, mari kita berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Pencipta, dalam kebersamaan Jumatmu di Sekpel jam 6 ini, sejenak kami menjauhkan diri dari segala rutinitas kehidupan keseharian kami. Kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, sujud sembah dan memuji nama Tuhan. Berkenanlah Engkau hadir dan menguduskan ibadah kami saat ini. Ya Bapa Maha Pengasih, kami sadar dan mengakui segala dosa dan kesalahan kami, baik yang nampak dalam ucap dan sikap maupun yang tersembunyi di pikiran dan di hati kami yang dilakukan secara pribadi maupun dalam keseharian dengan sesama kami di rumah, di sekolah, di tempat kami bekerja maupun dalam wadah pelayanan yang Engkau anugerahkan. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta baharuilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu, supaya kami layak menerima berkat-Mu. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman yang dan kehendak-Mu, sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku, ku hilang buta berjelas, olehnya ku sembuh. Ketika hisapku cemas, sekarang ku lega. Syukur beban
Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Ku rindu melayani-Mu, ku suka senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah Kau selamanya. Sembah Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Senap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anakku yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan ada dalam pemberitaan firman Tuhan. Namun mendahulunya, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita berdoa. Di pagi hari yang indah ya Tuhan, di tengah-tengah bersinarnya mentari di pagi hari, sebagai satu bukti kasih sayang-Mu bagi kami ya Tuhan. Kami datang menyembah Engkau dalam kekudusan kasih-Mu. Kami sungguh-sungguh bersyukur untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Ketika Engkau tibakan kami di hari yang baru, terlebih Engkau masih memberikan nafas bagi kami. Kami datang menyembah Engkau Tuhan dan mensyukuri hidup ini, bahkan juga merenungkan kasih-Mu bagi kami, lewat firman yang akan kami baca dan dengar bersama-sama dalam satu persekutuan yang memuji, memuliakan, bahkan menyembah Engkau dalam kekudusan kasih-Mu. Roh Kudus menjamah kami untuk mengerti kehendak-Mu Tuhan bagi kami ketika kami ada dalam situasi retreat saat ini. Dalam nama Yesus firman kami berdoa, amin. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji
Bacaan Alkitab hari ini diambil dari Amsal pasal yang ketiga, ayat ke-13 sampai dengan yang ke-20. Amsal pasal 3, ayat 13 sampai dengan ke-20 yang menyatakan, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang peroleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan yang penuh bahagia. Segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang berpaut padanya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit. Dengan pengetahuan air samudera dalam berpencaran, dan awan menitikkan embun. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di dalam hatimu dan ucaplah syukur senantiasa kepada Allah. Gloria in excelsis, Gloria in excelsis, Gloria, 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 Gloria in excelsis Deo. Selamat Shalom. Ada sukacita hari ini? Ada kegembiraan hari ini? Ada sukacita hari ini? Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ketika di Lawang ya, kemudian berkomunikasi dengan Bung Jeffrey, kalau nggak salah udah hampir jam 12-an ya. Saya tanya ke Bung Jeffrey gini, kira-kira bacanya dari mana ya Bung? Terus Bung Jeffrey bilang bacanya seperti SBU saja Pak Pendeta. Lalu saya bilang begini, ini kan retreat. Retreat itu adalah kita, orang, mengambil waktu sejenak untuk berdiam, merefleksikan kembali kehidupan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan sesama, hubungan kita dengan keluarga, hubungan kita dengan teman, sahabat, bahkan dalam persekutuan saat ini. Retreat berarti bahwa kita mengasingkan diri kita untuk jauh dari berbagai hiruk pikuk, kesibukan rutinitas dalam hidup yang selama ini mungkin membuat kita mumet, stres, marah-marah, wah gitu kan. Lalu kemudian kita datang dan refleksikan kembali, siapa sebenarnya saya, siapa sebenarnya sesama saya, siapa sebenarnya Tuhan dalam hidup ini. Dan itulah yang kemudian saudara-saudara dalam percakapan dengan Bung Jeffrey itu, kemudian bacanya diambil dari Amsal pada pasal yang ketiga ini, dengan tema kehidupan beriman orang percaya di tengah derasnya era digital. Tetapi saya tambah lagi sedikit, yaitu jadilah orang beriman yang tetap berdiri teguh dalam Tuhan, dan tebarkanlah kasih dan damai di tengah perkembangan era digital. Jadi sama saja Bung Jeff, tetapi bagaimana iman kita orang percaya itu tetap berdiri teguh di dalam Tuhan di tengah-tengah perkembangan era digital. Nah saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ketika pulang dari dalam perjalanan di kereta, saya mencoba membuka Instagram, lalu kemudian saya mendapat kabar juga bahwa di Eropa sama Amerika sekarang itu orang-orang sudah mulai meninggalkan yang namanya penggunaan handphone Android, kembali ke handphone tempo dole, ya kan? Jadi yang dulu tuh cuma mungkin handphone jadul itu mungkin SMS doang ya, SMS, telepon. Nah itu kenapa mereka kembali ke tempo dulu? Karena mereka tidak mau sampai Android ataupun juga media sosial itu mempengaruhi kehidupan mereka.
Itu Bapak Ibu kalau di status saya ada taruh itu, di situ mau mengatakan bahwa selama ini rupa-rupanya kadang-kadang kita itu mendewakan media sosial itu dalam kehidupan ini. Tanpa sadar kita sudah mendewakan media sosial atau digital itu melebihi Tuhan dalam hidup ini. Kadang-kadang juga karena saking mendewakan media sosial itu, kita lupa bahwa kita masih punya orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi cinta kasih kita, kasih sayang kita itu kita rasakan sebatas media sosial. Ketimbang kita rasakan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Itulah sebabnya sangat-sangat penting atau sangat-sangat bermanfaat sekali ketika saudara-saudara dalam sektor pelayanan alam ini ada dalam situasi retreat. Yang tentunya bahwa dalam retreat ini tidak terlalu disibukkan dengan telepon kiri kanan toh. Tidak terlalu disibukkan dengan membalas chat kiri kanan. Tadi ketika masuk di sini kan atau berdepan sini, kepala saya seperti ular begini. Saya lagi absen Bapak Ibu. Rupa-rupanya sektor 6 ini rajin-rajin ibadah. Karena muka-mukanya semua ini, saya lihat ini. Ada yang tingkat ibadahnya, ibadah minggu ya. Saya nggak tahu di sektor mungkin Pak Uba itu nanti perlu absen juga gitu. Ini karena kan sepertinya satu jemaat aja ini. Bisa dijadikan satu pos pelkes ini. Bener, ini bisa satu pos pelkes ini. Biar sama dengan Maranatha punya apa? Cipacing ya. Nah bener. Jadi saya dari tadi lihat Bapak Ibu nih kiri kanan. Ada yang stabil, tetapi ada yang ada di tengah-tengah mungkin jarang-jarang karena kesibukan. Jadi saya hafal muka-muka Bapak Ibu ini. Kiri kanan, saya gini, rupanya semua rajin ibadah. Puji Tuhan, karena Bapak Ibu tidak mau terpengaruh dengan dunia ini. Di tengah-tengah derasnya perkembangan digital dalam kehidupan dunia ini, suka atau tidak suka kita akan berjumpa dengan situasi demikian. Tetapi kita juga harus punya filter dalam kehidupan ini. Dan di dalam filter itu, kita harus punya iman yang kokoh dalam Tuhan. Ada sebuah pepatah orang Batak sebelum ada pada dunia modern ataupun juga orang mengenal agama. Pepatah itu mengatakan demikian saudara-saudara. Mungkin nanti opung-opung, ada opung Adriel, opung Gilbert. Nah, jolo ngidilat bibir asa nido hata. Artinya apa tuh? agak sedikit gak fasih dengan orang Batak ya. Jolo nidilat bibir asa nido hata. Saya tidak berpantun. Ya ini kita retreat jadi kita santai saja Bapak Ibu, kita nggak usah terlalu tegang biasa. Biarpun kita ibadah tapi ini kan suasana bagaimana kita untuk refresh kembali fisik kita, pikiran kita, jiwa kita di dalam Tuhan, bahkan juga bersama-sama dengan saudara-saudara sepersekutuan. Artinya saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih bahwa mulutmu itu harimau, ya kan betul opung ya. Kalau salah nanti dijewer aja gitu. Gitu. Nah, arti pesan ini sebenarnya saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih bahwa jangan seenaknya berbicara tentang orang lain. Itu sebelum orang Batak mengenal yang namanya agama atau masuk pada zaman modern. Ini sudah ada Bapak Ibu. Jadi pendidikan tentang moral etik orang tua dulu-dulu itu sebenarnya sudah ada. Lalu kemudian ketika masuk agama hal ini dipertegas kembali oleh agama dalam kehidupan beriman kita. Kalau zaman sekarang era digital, maka kalau kita membawa istilah orang Batak tadi, maka dibilang begini, jari-jarimu itu adalah harimau, atau jari-jarimu bisa membawamu ke dalam penjara. Itu maknanya dari bahasa orang Batak tadi. Mungkin itu perlu dibumikan supaya ini kan era digital. Supaya kita juga berhati-hati dalam menggunakan itu. Karena saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, bagi kita semua sebagai orang percaya yang hidup di era digital ini, digital itu tidak salah. Perkembangan teknologi itu tidak salah. Perkembangan dunia modern itu tidak salah. Suka atau tidak suka kita akan ada di dalamnya. Suka atau tidak suka kita harus menerimanya.
Tapi bagaimana kita menjadi orang yang bijak dalam menggunakan semua itu yang Tuhan berikan bagi kita. Ketika kita bangun pagi, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, apa yang pertama-tama kita pegang? Apa yang pertama-tama kita lihat? Handphone kita kan? Oh, siapa yang berdoa duluan? Jawab jujur loh. Oke. Bangun pertama, sebelum kaki itu turun dari tempat tidur, apa yang pertama-tama dilakukan? Ada yang berdoa, siapa yang pegang handphone? Jujur loh, hari Minggu loh. Kalau nggak jujur Tuhan lihat loh. Jujur. Kayaknya banyak nggak jujur ya. Bangun pagi ketika pertama-tama apa yang dilakukan? Sebelum kaki itu turun dari atas tempat tidur. Ada yang berdoa, sepertinya 1 di antara 10. 1 itunya berdoa, 9-nya itu pegang handphone. Hah? Oh, lihat jam. Oke, lihat jam. Berarti dia tidur itu pakai jam di tangannya juga ya, gak lepas gitu ya. Oke. Hati-hati jangan sampai jamnya itu nggak bisa lepas dari tangannya gitu. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, pada ayat yang ke-13 dikatakan demikian, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Ini dalam kaitan dengan kasih Tuhan lewat penambahan usia dalam kehidupan seseorang. Penulis Amsal mengatakan bahwa berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, hikmat dan kepandaian dalam bahasa Indonesia atau Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan bahwa orang itu bijak, orang itu arif dalam hidup ini. Jadi sebagai orang percaya, ketika kita percaya pada Tuhan, kita juga menerima status sebagai makhluk yang mulia. Kita juga dalam status sebagai makhluk mulia itu, kita diberikan hikmat oleh Tuhan. Maka di saat status kita sebagai orang yang diselamatkan, sebagai makhluk mulia itu, kita harus bijak dan arif dalam hidup ini. Karena apa? Kita dikasih hikmat oleh Tuhan untuk menjalani kehidupan ini setiap hari. Arif dalam menjalani kehidupan ini, maka di saat kita bermedia sosial, kita akan menebarkan cinta kasih, kedamaian dalam kehidupan ini. Kalau kita bijak, kita arif dalam hidup ini, maka kita juga akan hidup dalam kasih persaudaraan. Kita akan merangkul satu sama lain, hidup dalam kebersamaan, saling mengasihi satu sama lain. Apa yang dikatakan oleh pepatah atau pendapat orang Batak tadi mau mengajarkan kita bahwa kalau kita salah menggunakan media sosial itu di era digital ini, maka bisa saja hubungan kita dengan orang lain tidak baik. Tapi di saat kita bijak, kita arif, maka kita akan mendapatkan banyak teman, banyak sahabat, banyak saudara dalam hidup ini. Kalau kita punya banyak teman, kalau kita punya banyak saudara, tentunya bukan saja kita berteman, bersaudara, bersahabat, tapi kita saling menguatkan, menopang satu dengan yang lain dalam hidup ini. Misalnya saudara-saudara, ketika mungkin kita dalam sebuah kerapuhan, saudara-saudara, teman-teman, sahabat kita, merekalah yang Tuhan hadirkan untuk mengingatkan, bahkan juga menguatkan kita dalam perjalanan kehidupan ini. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, tadi yang bilang bahwa bangun pagi-pagi itu, yang pertama-tama itu mungkin ada yang pegang handphone, ada yang lipat tangan lalu berdoa, atau mungkin yang lain-lain dan sebagainya. Saudara-saudara, perkembangan yang ada bukan berarti bahwa membawa kita dan menjerumuskan kita kepada hal-hal yang tidak baik. Karena sebagai orang percaya, kita harus memiliki iman yang kokoh dalam Tuhan. Kita harus berdiri teguh dalam iman dalam Tuhan Yesus. Supaya apa? Kita tidak akan terhanyut dengan situasi dan perkembangan dunia yang ada.
tentunya apa sih yang didapat? Mungkin Pak Korsek 6 mungkin perlu bertanya lagi pada warga jemaat gini, apa sih yang didapat dari retreat ini? Iya kan? Masing-masing refleksikan lalu tulis mungkin di selembar kertas, lalu kemudian itu didoakan. Itu apa sih yang dapat? Apakah retreat ini penting atau tidak? Apakah selama ini kehidupan rohani saya itu terisi atau tidak? Retreat ini saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, sebenarnya tujuannya adalah memulihkan, memperbaiki bukan saja hidup kita tapi juga jiwa kita. Jiwa kita, hidup kita yang mungkin selama ini sudah rusak, sudah rapuh, tidak baik, tidak beres, itu dipulihkan lewat refleksi kehidupan, refleksi iman dalam kegiatan retreat ini. Jadi retreat itu bukan saja asal nama retreat Bapak Ibu, tapi bagaimana kita kembali merenungkan kebersamaan kita sebagai saudara bersaudara yang beriman dalam Tuhan di sektor pelayanan 6 khususnya, dan secara global di Jemaat Sejahtera Bandung. Itu Bapak Ibu. Jadi kalau nanti selesai retreat ini, tentunya ada perubahan Pak Ubah. Iya dong. Tujuannya kan berefleksi. Refleksi itu untuk membenahi seluruh hidup yang mungkin selama ini ditutupi oleh kegelapan-kegelapan duniawi toh. Jadi akhir dari retreat ini, seusai retreat ini, ketika kembali maka hidup itu harus berubah, saudara-saudara. Hidup yang berubah adalah ketika, ya ini dicatat Pak Ubah ya, kayaknya hampir 100 ya. 50-an lebih ya, hampir 100 betul ya. Nah kalau benar kalau gitu. Otomatis ketika ibadah sektor 6, pasti tuan rumahnya berpikir tentang konsumsi. Iya dong. Lah iyalah, orang kita di Jemaat Sejahtera aja ketika ada kegiatan bagian seksi darah atau konsumsi sudah berpikir putar otak, kan bagaimana kasih makan banyak orang ini. Maka ketika ibadah, kan perubahan toh, mau berubah gak Bapak Ibu? Mau berubah gak? Berubah dalam Tuhan mau gak? Kalau berubah dalam Tuhan, seusai retreat ini ingat ibadah sektor. Jangan pemalas. Jangan retreat baru berkumpul rame-rame. Ya, usahakan buang langkah 1-2 langkah untuk datang beribadah. Kan gak sampai 2 jam. Iya kan? Tapi saya berkhotbah ini pasti 3 jam. Sampai sambung ibadah sore. Ya, itu. Jadi Bapak Ibu, tujuan retreat ini, seusai retreat ini, kita harus berubah. Berubah dalam hidup, berubah dalam tingkah laku, berubah dalam berbagai aspek di tengah-tengah kehidupan ini. Dan itu saudara-saudara, kita harus punya fondasi iman yang kuat di dalam Tuhan. Karena dengan memiliki fondasi iman yang kuat dalam Tuhan, orang percaya, orang Kristen, saudara dan saya akan tetap berdiri teguh di dalam Kristus. Meskipun kita diperhadapkan dengan berbagai tantangan. Tema retreat kan mengatakan bahwa berdiri teguh kan? Berdiri teguh dalam Kristus, standing firm on Christ. Oke, meskipun zaman itu terus berubah. Meskipun perkembangan-perkembangan terus datang untuk menjumpai kehidupan kita. Tapi iman kita, ketika iman itu berdiri teguh di dalam Kristus Yesus, kita tidak akan pernah berubah. Karena apa? Yesus juga tidak pernah berubah. Ya kan? Penulis Ibrani pada pasal yang keempat ayat 14 bilang bahwa Yesus itu enggak pernah berubah dalam situasi apapun di tengah-tengah kehidupan ini. Karena itu sekalipun iman kita diperhadapkan dengan berbagai situasi dalam kehidupan ini, jangan sekali-kali imanmu itu berubah. Tetapi berdiri teguh di dalam Tuhan. Orang yang berdiri teguh di dalam Tuhan, saudara-saudara yang Tuhan kasih, adalah orang yang bergantung sepenuhnya, menggantungkan hidupnya sepenuhnya di dalam Tuhan. Orang yang berdiri teguh di dalam Tuhan adalah orang yang selalu punya pengharapan di dalam Tuhan. Dia tidak cari pengharapan tempat lain, tetapi dia datang pada Tuhan di saat dia punya situasi kehidupan yang tidak baik. Orang yang berdiri teguh di dalam Tuhan
adalah orang yang tidak tergoyahkan dalam hidup ini. Sekalipun mungkin berbagai hal memasuki kehidupannya. Karena itu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, kita harus belajar bergantung sepenuhnya dan percaya kepada Tuhan di dalam hidup ini. Ibarat sebuah pohon saudara-saudara, kalau pohon itu, nah di depan itu ada pohon cemara kalau saya nggak salah ya. Kan kalau dia bertumbuh, dia bisa berdiri dengan kokoh itu karena apa? Dia punya apa yang kuat saudara-saudara? Akarnya kuat. Akar yang kuat itu bukan hanya ada di sebatas tataran atas, tetapi akar itu akan merembet ke dalam tanah. Dan dia punya cakar yang kuat sekali. Kalau dia sudah punya kekokohan di dalam tanah, maka biarpun itu angin sedahsyat apapun, dia nggak akan roboh. Maka demikian juga dengan iman kita pada Tuhan Yesus. Kalau kita itu berdiri dengan teguh dalam iman di dalam Kristus Yesus, apapun yang datang menghampiri, entah itu yang tidak baik ataupun juga yang mungkin tidak kita suka, kita akan tetap mengatakan bahwa aku punya Tuhan yang hebat, aku punya Tuhan yang sanggup menguatkan aku melewati semua ini. Dan itu saudara-saudara, saudara dapat di mana? Di tempat ini, retreat ini. Karena kan saudara mulai mencoba refleksikan kembali kehidupan ini. Karena saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, iman yang berdiri kokoh teguh dalam Kristus adalah iman yang tidak tergoyahkan oleh apapun. Pertanyaannya adalah gini, kenapa harus Kristus sebagai bagian terpenting? Karena Kristus itu adalah sumber utama kehidupan kita. Kristus adalah sumber utama kehidupan kita. Kita hidup, menjalani hidup, bahkan menikmati hidup ini oleh karena kasih Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kalau orang yang beriman itu tetap berdiri teguh di dalam Kristus Yesus, maka mari iman itu diaktualisasikan dalam kehidupan setiap hari. Dengan cara apa? Merangkul setiap orang-orang yang kita kasih dalam hidup ini, saudara-saudara kita yang mungkin selama ini sudah mulai menjauh. Kita WA jangan lupa ya. Saya nggak tahu Pak Uwa mungkin biasa ada kasih WA, jangan lupa ibadah ya. Biasa? Oh di grup. Siapa yang biasa cuek-cuekin chatnya korsek? Ayo. Oh iya jujur bener. Siapa yang biasa cuek aja gitu, kalau saya tidak ke tempat lain, tetapi mungkin masalah ibadah ya. Korsek begini, jangan lupa ibadah di keluarga Asa Silitonga misalnya. Ya toh, misalnya. Coba, jangan mengabaikan itu. Tuhan pakai korsek dan media digital yang ada untuk mengajak kita datang ke dalam persekutuan. Daripada kita duduk-duduk di rumah, lalu tiba-tiba kita jadi musibah bagi kehidupan ini. Ada baiknya kita datang berkumpul bersama-sama, lalu beribadah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jangan salah gunakan. Sekarang kan sudah sangat mempermudah. Dulu bukan hanya warta, tetapi sekarang media digital kan, yang dipakai sebagai warta. Sebenarnya itu sangat bagus, sangat bermanfaat. Itu kelebihannya. Tapi kekurangannya adalah ketika kita menyalahgunakan itu dalam perkembangan kehidupan ini. Almarhum Gusmus pernah berkata demikian saudara. Bapak Ibu ketika bermedia sosial punya banyak teman nggak? Ada orang-orang yang kita nggak tahu dari dunia mana, antah berantah mana kan, tapi kan kita bisa berjumpa kan dan berteman kan. Lalu kemudian berteman itu kita merasa bahwa mereka itu bagian dari kehidupan dari saudara-saudara kita, toh. Gusmus mengatakan demikian, beliau almarhum. Semakin banyak teman di dunia maya, tetapi tidak punya sahabat sejati. Nah, saudara boleh punya banyak teman di media sosial, tetapi ada kekurangan, kekeringan dalam diri saudara. Karena itu persekutuan ini adalah tempat di mana kita berjumpa dengan saudara-saudara kita yang merekatkan kita satu dengan yang lain, bahkan juga menopang kita dalam kehidupan beriman. Karena itu jangan malas beribadah. Percuma Anda punya banyak teman,
Percuma Anda punya banyak sahabat, tetapi kekeringan rohani jiwa itu menjadi bagian hidup ini. Percuma. Itu kata Gusmus. Semakin banyak teman di dunia maya, tetapi tidak punya sahabat atau saudara sejati. Orang-orang di sekitar saudara-saudara kita yang saat ini bersekutu ini, inilah sahabat dan saudara kita. Mereka bisa berjumpa dengan kita secara langsung, ataupun juga mengajari kita tentang kehidupan ini. Beda dengan dunia maya. Bahkan Gusmus juga mengatakan bahwa teknologi informasi semakin canggih, tapi juga aib seseorang semakin disebar. Ya tahu? Teknologi semakin canggih, kita tidak bisa menghindar. Karena itu sebagai orang yang percaya, kita harus punya fondasi yang kuat dalam iman. Kita harus berdiri teguh dalam Kristus Yesus. Supaya apa? Biarpun perkembangan ini semakin pesat, kita tidak akan tergerus oleh perkembangan yang ada. Karena apa? Kita tetap berdiri teguh di dalam Kristus Yesus. Tentunya saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, apa yang disampaikan oleh Gusmus itu bukan ciri orang Kristen. Itu bukan ciri orang yang berhikmat di dalam Tuhan. Itu bukan ciri orang Kristen. Itu bukan ciri kita dalam sektor pelayanan iman saat ini. Orang yang berhikmat dan beriman dalam Tuhan adalah orang yang menebarkan kedamaian dan cinta kasih di dalam hidup ini. Karena saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, kehidupan orang beriman, orang percaya di tengah derasnya era digital, kita terima. Tetapi kita juga harus punya iman yang kokoh di dalam Tuhan, supaya kita tidak tergerus oleh perkembangan yang ada. Mari tebarkan kasih, mari tebarkan cinta kasih dan damai itu dalam hidup ini, di tengah-tengah perkembangan yang ada. Sehingga engkau juga dipakai Tuhan untuk menjadi alat menyatakan kasih-Nya bagi orang lain. Amin. Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu bersamamu. Engganlah ku melangkah setapakun, apabila kau tak ada di sampingku. Lindungilah hatiku di rahmat-Mu, dan buatlah batinku tenang teduh. Dekat kaki-Mu saja ku mau rebah, dan tidak ragu-ragu ku berserah. Marilah berdiri dan bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Baiklah setiap kita pun berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan damai, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan lagi, dan hidup yang kekal. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari Bapak Ibu, kita akan berdoa, dan harapannya selesai retreat ini
bukan saja kita berubah di tempat ini, tapi berubah seterusnya di dalam Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Dan tentunya ya Pak Ubo mungkin akan mencatat ketika dalam ibadah keluarga atau sektor, ya minimal itu 50 orang itu sudah sangat bagus. Ya retreat ini kan berseratus orang toh, ya, jangan pas mukanya nongol doang di retreat, nongol juga dalam ibadah-ibadah. Tapi semua rajin ibadah minggu kok. Dari tadi saya ini rekam semua muka-muka. Oh ini rajin kok. Sektor 6 memang best. Karena bukan memuji ya, bukan ya. Tetapi memang saya lihat wajah-wajah Bapak Ibu rajin ibadah minggu. Saya daftar Bapak Ibu lewat mata saya loh. Nah, jadi kalau yang malas 2-3 minggu ibadah, saya oh, kenapa minggu lalu nggak ibadah? Ya Bapak Ibu mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ketika Engkau tibakan kami di hari yang baru, menikmati kehidupan yang adalah milik-Mu. Kami sungguh bersyukur ketika Engkau masih memberikan dan mengaruniakan bagi kami tubuh jasmani ini nafas hidup untuk hidup dalam kehidupan yang adalah milik-Mu. Kami sungguh bersyukur ketika Engkau boleh menuntun kami melewati malam istirahat dan tibakan di hari yang baru. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, ketika dalam kebersamaan yang penuh sukacita, dalam kasih persaudaraan sebagai satu keluarga Allah, dalam sektor pelayanan 6, Engkau boleh menyatukan kami dari berbagai aktivitas kesibukan kami dalam kebersamaan retreat saat ini. Lewat retreatnya Tuhan Yesus kami kembali melihat dan merefleksikan kebersamaan kami sebagai saudara-saudara yang beriman dalam Tuhan. Kami kembali merefleksikan kehidupan ini dalam hubungan dengan sesama, dalam hubungan dengan suami istri, dalam hubungan dengan keluarga, dalam hubungan dengan anak-anak, bahkan saudara bersaudara, teman dan sahabat. Bahwa melalui retreat ini, Engkau memanggil kami dari berbagai kesibukan, berbagai aktivitas, rutinitas dalam hidup ini, untuk ada dalam sebuah ketenangan jiwa, ketenangan diri, untuk merenungkan perjalanan hidup ini di dalam Engkau Tuhan. Maka biarlah ya Tuhan Yesus, lewat retreat yang boleh ada dalam kebersamaan anak-anak-Mu Tuhan dalam sektor pelayanan 6 ini, bukan saja kami datang untuk ada dalam kegiatan retreat ini, tetapi biarlah ketika kami kembali dalam kehidupan sehari-hari di tengah-tengah dunia aktivitas kami boleh membawa perubahan dalam hidup ini. Terlebih, biarlah kami berubah dan setia pada Tuhan. Kami berubah untuk tidak berpaling dari Tuhan. Kami berubah untuk tidak memegang teguh berbagai hal yang mungkin saja menjauhkan kami dari Tuhan. Tetapi biarlah iman kami tetap berdiri teguh di dalam Tuhan, sehingga meskipun kami diperjumpakan dengan berbagai derasnya perkembangan era digital, kami tetap meletakkan pengharapan itu. Kami tetap setia pada Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini. Terima kasih, banyak hal yang kami dapatkan lewat retreat ini. Ada hal-hal yang menuntun kami dalam kasih Roh Kudus untuk bagaimana merenungkan hidup ini, merenungkan hubungan kami dengan Tuhan, bahkan dengan sesama. Bahkan juga melalui retreat ini, kami sungguh-sungguh percaya bahwa ada pemulihan di dalam diri ini. Pemulihan yang bukan saja ada pada situasi retreat ini, tapi pemulihan itu karena Tuhan yang memulihkan itu di tengah-tengah kehidupan ini. Dan Tuhan yang memulihkan itu menuntut dari kami sebuah keberlanjutan hidup dari pemulihan yang Tuhan karuniakan bagi kami. Untuk menghadirkan damai, kasih sukacita Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini. Biarlah ya Tuhan Yesus, di tengah-tengah perkembangan era digital ini, kami menjadi duta-dutamu Kristus Yesus yang menebarkan cinta kasih dan damai sejahtera-Mu lewat media sosial. Bukan menebarkan kebencian. Karena itu Roh Kudus kiranya memampukan kami, membimbing kami untuk tetap menjadi anak-anak Tuhan yang tidak tergoyahkan imannya di tengah-tengah perkembangan era digital, tetapi juga Tuhan di dalamnya. Tuhan tetap memakai kami untuk menjadi sarana Tuhan dalam menebarkan kabar keselamatan agar dunia boleh mengakui Engkau Kristus Yesus, Tuhan Sang Juru Selamat kehidupan ini.
Kami berdoa ya Tuhan Yesus sebagai anak-anak-Mu Tuhan dalam sektor pelayanan 6 ini, Tuhan kiranya memberkati kehidupan umat-Mu. Kami berdoa bagi setiap pribadi lepas pribadi, keluarga rumah tangga, orang tua, bahkan juga suami istri, anak-anak, bahkan yang lanjut usia, para janda, duda, dan yatim piatu. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Biar kebersamaan yang ada lewat retreat ini tetap terpelihara dan terjaga ya Tuhan. Di tengah-tengah kebersamaan sebagai satu keluarga Allah yang Tuhan hadirkan bukan saja di dalam Jemaat Sejahtera di Bandung, tapi juga khususnya di sektor pelayanan 6. Kebersamaan sebagai satu keluarga Allah ini bisa terwujud ketika kami punya iman yang kokoh dalam Tuhan, bahkan juga iman yang kokoh dalam Tuhan itu kami aplikasikan dalam hidup saling mengasihi satu sama lain dalam perjalanan kehidupan ini. Berkati setiap pekerjaan kami, berkati setiap pengharapan kami, berkati anak-anak kami ya Tuhan dengan dunia pendidikan mereka. Dalam setiap jenjang pendidikan, Tuhan karuniakan hikmat dan kepandaian kepintaran yang bersumber daripada-Mu ya Allah. Masa depan mereka kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, bahkan tumbuh kembang kehidupan mereka, bahkan calon bayi yang ada dalam kandungan seorang ibu sekalipun, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan kiranya memberkati. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Yesus, bimbinglah anak-anak kami dalam tangan kasih-Mu. Jadikanlah kami sebagai orang tua, sebagai wakil-Mu Tuhan yang dapat mampu untuk membimbing, mengasuh, merawat anak-anak kami dalam perjalanan kehidupan mereka, tumbuh kembang iman mereka di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Sehingga mereka tidak tergerus oleh perkembangan yang ada. Dan mereka tetap menjadi anak-anak Tuhan yang setia di dalam Tuhan. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Yesus, kami berdoa Tuhan bagi setiap kami dalam sektor pelayanan 6 ini, yang saat ini mungkin dalam kondisi kelemahan tubuh, kekuatan, pertolongan, pemulihan, kesembuhan, Tuhan karuniakan. Bahkan setiap kami yang dalam perjalanan kehidupan mungkin saja saat ini sedang dalam pergumulan-pergumulan hidup, Tuhan yang kiranya menguatkan, bahkan memulihkan, meneguhkan iman percaya pengharapan bahwa kasih Allah dalam Kristus Yesus tidak pernah beranjak, tidak pernah berubah di tengah-tengah perjalanan kehidupan ini dalam pergumulan kehidupan. Bapa yang Maha Kasih dan Maha Baik, orang tua kami yang lanjut usia dalam perjalanan hidup mereka, Tuhan topang mereka. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan bagi mereka, Tuhan pelihara mereka dalam kasih dan rahmat-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, bagi setiap kami yang bergumul untuk teman pendamping hidup ataupun juga mencari pekerjaan, Tuhan kiranya memberkati. Bapa yang Maha Kasih dan Maha Baik, semua kami yang boleh Tuhan panggil utus melayani Tuhan lewat umat gembalaan domba Tuhan di Jemaat Sejahtera Bandung dan khususnya sektor pelayanan 6, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Karena Tuhan Yesus kami berdoa bagi para diaken dan penatua, para pengurus unit-unit misioner, Tuhan memberkati. Bahkan mereka semua yang Tuhan pakai sebagai alat Tuhan untuk melayani dalam ibadah di minggu pagi ini dalam retreat sektor pelayanan 6, Tuhan kiranya memberkati. Korsek dengan tugas tanggung jawab sebagai bagian dari pelayanan yang Tuhan hadirkan, Tuhan juga memberkati. Tuhan, kami rindu menjadi anak-anak Tuhan yang bukan saja ada dalam situasi retreat ini, tapi juga kami rindu berubah dalam Tuhan. Karena Tuhan Yesus, Roh Kudus-Mu kiranya membimbing kami. Biar seusai retreat ini ya Tuhan Yesus, kami menampakkan kemuliaan nama-Mu ya Allah lewat seluruh sikap dan tindak tanduk dalam perjalanan kehidupan kami. Retreat bukan saja kami berkumpul, tetapi Tuhan di dalamnya, Tuhan kembali memulihkan hidup kami, memulihkan jiwa kami untuk menjadi lebih baik dalam Tuhan dan di dalam hidup ini. Karena itu, Tuhan tolong supaya ketika kami kembali dalam kehidupan nyata setiap hari, kami juga selalu ada dalam kebersamaan di tengah-tengah pelayanan yang ada di jemaat dan khususnya di sektor pelayanan 6 lewat setiap peribadatan yang ada. Karena hanya dengan demikian, iman kami bukan saja bertumbuh, tapi iman kami menjadi kuat kokoh dalam Tuhan di dalam perjalanan kehidupan ini. Bapa yang Maha Kasih dan Maha Baik, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Apa yang kami dambakan, harapkan dalam kehidupan ini, Tuhan ada di dalamnya dan Tuhan campur tangan. Kami tidak bisa melakukan apa-apa jika Tuhan tidak berpihak bagi kami. Karena Tuhan Yesus, kami datang dan serahkan seluruh hidup ini ke dalam tangan kasih-Mu.
inilah isi hati kami. Ini ungkapan syukur kami. Gereja GPB Sejahtera di Bandung dan juga Pospel Kesapan kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati seluruh kesaksian dan pelayanan yang ada. Bahkan juga Tuhan bagi panitia pembangunan, Tuhan berkati. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus, bagi fungsionaris Majelis Sinode GPIB yang ke-21, Tuhan memberkati. Kami juga berdoa dan bersyukur untuk kehadiran Vikaris Aninda Wangka yang telah usai menjalani masa vikariat dan saat ini ada dalam tahapan kedua. Tuhan berkati. Terima kasih bangsa negara kami, pemerintah, pemimpin kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan, TNI dan Polri, anak-anak Tuhan yang ada dalam berbagai posisi dan kedudukan mereka. Tuhan memberkati. Hikmat dalam kasih Roh Kudus Tuhan karuniakan di tengah-tengah tugas tanggung jawab yang mereka emban. Dalam kepemimpinan mereka, baik pada level kepemimpinan bangsa negara, Provinsi Jawa Barat, ataupun juga dalam level TNI dan Polri. Terima kasih para penginjil, para hamba Tuhan dalam kesaksian pelayanan di muka bumi, Indonesia, bahkan Provinsi Jawa Barat. Tuhan memberkati. Ini doa kami Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, pelihara kami dalam kasih Kristus Yesus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Dikuduskan tanah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di langit. Berikanlah kami pada hari ini makan kami, dan ampunilah kami dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kami. Dan jangan kami tapi masalah kami yang berat. Kaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kesaksian pujian persekutuan doa pagi. Persilakan. Kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku, lebih besar dari kasih yang Dunia beri. Seluruh hidupku ku memuji Tuhan, ku disentuh oleh kasih-Nya. Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan, dengan cara ajaib ku disentuhnya. Giranglah hatiku walau aku cemas, ku disentuh oleh kasih-Nya. Kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku, lebih besar dari kasih yang Dunia beri.
disentuh oleh kasih-Nya. Ku disentuh oleh kasih-Nya. Bawa persembahan sebagai ucapan syukur atas segala berkat yang sudah Tuhan berikan dalam hidup ini. Berikut firman Tuhan yang diambil dari Efesus 5 ayat 20 yang menyatakan demikian. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu. Ku berikan dari hatiku, terimalah. Ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku. Kiranya berkenan di hadirat-Mu. Ajarlah aku ya Tuhanku, menjadi alat di tangan-Mu untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku, menolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku turut maksud-Mu. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Kita serahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur kita secara berbalasan. Adalah anugerah-Mu bagi kami ya Bapa pengasih untuk dapat hidup dan melakukan berbagai hal di tengah-tengah dunia ini dengan segala kekayaan dan kelimpahan kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan atas apa yang telah Engkau beri. Adalah kebanggaan kami ya Allah, sumber segala berkat. Sebab Engkau mampukan kami menyatakan syukur melalui persembahan ini. Kiranya atas kehendak-Mu pemberian ini dapat digunakan untuk menyatakan damai sejahtera di tengah dunia ini. Secara khusus untuk menopang kerja layanan kami demi kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wartanya lewat media digital aja. Iya toh. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita berdiri.
Pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan di tengah berbagai keragaman dunia ini. Bangunlah jati diri sebagai anak Allah yang beriman dengan berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan. Tuntun aku Tuhan Allah lewat turun dunia. Kau perkasa dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti surga, puaskanlah jiwaku. Puaskanlah jiwaku. Buka sumber air hidup, penyembuhan jiwaku, dan berjalanlah dibuka dengan tiang awanmu. Juru selamat, kau perisai hidupku, kau perisai hidupku. Angkatlah hatimu dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta pulanglah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan berkati, silahkan duduk kembali. Cek. Oke, shalom, selamat hari Minggu, Om, Tante, Oma, Opa, adik-adik, rekan-rekan semua. Oke, setelah beres beribadah hari Minggu hari ini, kita masih ada kegiatan lagi selanjutnya. Tentunya udah pasti menarik banget, tapi sebelum kita masuk ke dalam melihat penampilan-penampilan yang sangat menarik ya dari setiap pelkat, kita mau masuk ke break snack dulu. Jadi setelah ibadah ini, setelah salam-salaman hari Minggu, Bapak Ibu, Om, Tante semuanya boleh langsung ambil snacknya ke ruangan makan. Tapi setelah ambil snacknya nanti kembali lagi ke sini ya. Kita ketemu di sini lagi, kita bakalan seru-seruan kita nonton bareng penampilan dari setiap pelkat. Ya boleh, jadi dia boleh ambil dulu snacknya, nanti boleh makan di sana sebentar atau dibawa langsung ke sini lagi boleh.
Ya. Dan pastinya setelah penampilan kita bakalan bagi-bagi hadiah setiap kelompok. Oke, jadi buat semua kelompok yang merasa kemarin menang dan yang tidak menang harus hadir lagi di tempat ini ya. Ditunggu semuanya. Terima kasih. Cek, cek, oke. Untuk yang mau latihan juga boleh ya. Yang mau latihan sebelum penampilan. Oma mau latihan, Oma? Oh, udah jago ya, Oma ya. Nyanyi apa ya? Pakai nanti. Cek. Oke.